Gara-gara gak pede sama rambutnya yang tipis, cewek ini jadi beli rambut palsu kan, tapi ini ngeri banget. Awalnya semua orang jadi muji-muji penampilannya, karena rambut palsunya ini panjang dan sehat. Tapi entah kenapa, dari rambut itu kecium bau darah. Cewek ini sampai gak nafsu makan. Terus di malam hari dia copot kan nih rambut palsunya, abis itu dia tidur. Dia mimpi dikejar-kejar sama wanita yang minta rambutnya dikembaliin. Bahkan pas kebangun dari mimpinya, dia ngeliat rambut palsunya itu melayang-layang di udara. Cewek ini sadar ada yang gak beres sama rambut palsunya. Dan karena takut, dia nelpon pacarnya tuh. Terus supaya bisa komunikasi sama hantu rambut palsu itu, terpaksa nih rambutnya dia pakai lagi. Bener aja, arwah penasaran itu masuk ke tubuh cewek ini. Dan arwah itu bilang kalau rambutnya tuh dicuri dari mayatnya. Pasangan itu akhirnya ngelaporin ke polisi dan minta supaya ini diselidikin. Ternyata bener, jadi ada orang jahat yang suka ngambilin rambut dari mayat. Abis itu dijual dan dijadiin rambut palsu, ngeri banget ya. Ada restoran pangsit yang terkenal enak banget dan selalu rame. Setiap pengunjung selalu bilang pangsitnya tuh beda sama pangsit-pangsit yang lain. Sampai tiba-tiba salah satu pembeli ngerasain ada sesuatu di mulutnya. Ngeri banget dong, ada kuku manusia. Dikiranya itu kuku si pemilik restoran yang masaknya jorok, tapi ternyata bukan. Bahkan pemiliknya juga bingung kenapa bisa ada kuku di pangsitnya. Si pemilik dibawa ke polisi, terus dia dicurigain pakai daging manusia untuk pangsitnya kan. Tapi pemilik restorannya bilang kalau dia tuh beli dagingnya dari orang lain, dia nggak tahu apa-apa. Polisi akhirnya ngedatengin supplier dagingnya nih, bapak botak ini. Orangnya kelihatan mencurigakan, tapi yang ada di situ cuma daging babi. Polisi nggak nemuin bukti. Sampai tetangganya muncul dan ngasih tahu tukang daging itu aneh, suka ngebawa pulang pengemis, anak-anak jalanan. Dan entah kenapa orang yang dibawa selalu nggak pernah kelihatan lagi. Tapi ya selama ini si ibu nggak berani ngelapor karena takut jadi korban juga. Akhirnya polisi ngegali halaman rumah pria itu dan ketemu ada ruang rahasia. Di situ ada banyak banget sisa tulang korbannya. Jadi ternyata benar, selama ini restoran itu ngejual pangsit yang pakai daging manusia. Ibu ini bingung banget karena anak ini sering nangis seolah ngeliat sesuatu yang mengerikan. Terus anaknya juga suka kayak main sama sosok yang gak kelihatan. Si ibu jadi sadar kalau anaknya ini bisa ngeliat hantu, tapi ya dia juga bingung harus gimana. Suatu hari pas anaknya lagi main di taman, ada nenek tua yang nyamperin ibu ini. Si nenek ngasih tahu kalau anak itu tuh ditempelin hantu dan ibunya harus waspada karena bisa bahaya. Nenek itu bahkan ngasih nomor handphonenya dan nyuruh ibu itu nelpon dia misalnya sewaktu-waktu terjadi sesuatu sama anaknya itu. Waktu berlalu dan awalnya gak terjadi apa-apa. Sampai suatu hari anaknya ini tiba-tiba demam tinggi dan si anak juga terus-terusan ngucapin hal aneh kayak kerasukan. Si ibu sadar ada yang gak beres dan untungnya dia masih nyimpen nomor nenek itu. Kata si nenek supaya anak itu lepas dari hantu, si ibu disuruh motong kepala ayam. Terus dia disuruh balutin darah ayam itu ke perban dan ditaruh di mata anaknya. Walau gak percaya, tapi si ibu tetap ngelakuin aja sesuai kepercayaan si nenek. Bener aja, setelahnya kondisi si anak jadi membaik. Bahkan setelah itu anaknya udah gak bisa ngeliat hantu lagi. Tapi gantian dong, karena waktu itu matanya sempat kena darah ayam. Sekarang malah si ibu nih yang jadi bisa ngeliat hantu. Cowok ini nemuin rambut di toko daging dan ini serem banget. Jadi cowok ini udah lama nganggur sampai akhirnya dia dapat kerjaan di sebuah toko daging. Tiap hari kerjaannya tuh disuruh motong-motong sama ngegilingin daging. Tapi karena dagingnya harus dijual pagi-pagi, jadi cowok ini harus kerjanya di malam hari. Nah, bos di tempat itu suka mabuk dan marah-marah. Tapi ya gimana lagi, cowok ini tetap bertahan aja kerja di situ. Suatu hari bosnya kan pergi nih, jadi cowok itu kerja sendirian di toko. Awalnya nggak ada masalah, sampai tiba-tiba mesin gilingnya macet. Udah gitu mati lampu nih guys. Dia kira mungkin ada kerusakan kan, tapi nggak lama listriknya nyala lagi. Pas dia tengok mesinnya yang macet itu, ngeri banget ada rambut yang keluar. Rambutnya tuh panjang, udah jelas itu rambut manusia, rambut wanita. Cowok ini teriak ketakutan. Udah gitu bosnya tiba-tiba balik. Dan pas dia lihat lagi mesinnya, rambut itu udah nggak ada. Jadi mungkin yang tadi itu cuma halusinasi. Tapi tetap cowok ini ngerasa pasti ada yang nggak beres nih. Dia keluar aja dari tempat kerjanya itu. Untungnya dia nggak kenapa-napa ya guys. Cowok ini hobinya main game sampai tengah malam. Nah tiba-tiba dia ngerasa lapar. Terus dia nyari-nyari nih restoran yang masih buka. Dia nemuin ada restoran mie. Anehnya dia tuh sering lewatin jalan itu, tapi baru pertama kali lihat restoran ini. Ya udah dia langsung pesan dan makan mie-nya tuh dengan lahap. Pas pulang cowok ini papasan sama ibu-ibu pengemis dan si ibu nyuruh dia jangan makan di situ. Tapi besoknya karena bingung mau makan di mana, cowok itu datang ke sana lagi. Dan ada lagi nih si ibu kemarin. Lagi-lagi dia diingetin jangan makan di situ karena katanya makan di situ bukan manusia. Cowok
ini tetap masuk dan makan, dan dia ngeliat gak ada yang aneh kok, restoran itu normal-normal aja. Pas pulang si ibu muncul lagi. Kali ini dia ngasih cowok itu sebuah botol. Cowok itu disuruh ngolesin cairan yang ada di botol itu ke alisnya supaya dia bisa ngeliat apa yang sebenarnya ada di restoran itu. Nah, besoknya dia tetap makan di restoran itu lagi, tapi kali ini dia iseng ngolesin cairan itu ke alisnya. Setelahnya yang dia lihat ngeri banget. Ternyata bener yang makan di situ bukan manusia. Ternyata itu restoran jadi-jadian, bahkan mie-nya aja penuh bilatung. Panik kan, langsung kabur deh tuh dia. Pasangan suami istri ini baru aja pindah ke sebuah apartemen. Terus pas lagi beberes, si istri nemuin ada gaun merah di lemari. Kayaknya itu punya pemilik sebelumnya. Dan karena gaunnya cantik, ya udah mereka simpen aja, nggak dibuang. Nah, di malam hari suaminya kebangun dan istrinya nggak ada di kasur. Pas dicek, si istri kelihatan aneh banget dan lagi pakai gaun itu. Si suami berusaha nyadarin istrinya dan si istri juga bingung. Dia bahkan nggak nyadar kenapa pakai gaun itu. Terus ya udah mereka nenangin diri dan tidur lagi. Gak lama suaminya kebangun dan lagi-lagi ngeliat istrinya pakai gaun itu. Si istri ketakutan. Akhirnya malam itu juga suaminya ngebuang gaun merah itu keluar. Setelahnya si suami masih nggak bisa tidur kan. Tiba-tiba istrinya bangun dan teriak-teriak nyari gaun merah itu. Tapi suaranya lain. Suaminya nih sadar istrinya kerasukan. Sampai akhirnya si istri kehilangan kesadaran dan dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh demi kebaikan mereka akhirnya pindah aja dari apartemen itu. Dan si suami masih penasaran. Dia nyari info di internet. Ternyata di apartemen itu emang pernah ada wanita yang dihabisin sama suaminya. Dan wanita itu pakai gaun merah. Jadi mungkin aja itu arwahnya yang gak tenang. Ngeri banget ya. Ada supermarket yang baru dibuka, tapi aneh banget nih. Tiap pagi pegawainya bingung, soalnya mainan anak-anak yang dijual di situ selalu berserakan di lantai. Mereka kira ada maling, tapi anehnya nggak ada barang yang hilang. Dan dicek di CCTV juga nggak ada orang yang masuk. Nah, akhirnya satpam yang biasa jaga di luar, hari itu jaga di dalam nih. Sampai tengah malam nggak ada yang aneh. Terus ya udah, mereka tidur-tiduran aja, mau istirahat bentar. Mereka ketiduran, tapi kebangun karena ngedenger suara aneh, suara anak-anak. Mereka ngintip pelan-pelan dan kelihatan nih ada anak-anaknya sibuk main. Pas diamatin lagi, satpam ini baru sadar kalau anak-anak itu bukan manusia. Satpamnya langsung ketakutan dan teriak. Nah, tapi begitu sadar kalau di situ ada manusia, anak-anak hantu itu langsung pada menghilang, guys. Terus setelahnya si satpam nyeritain semuanya ke manajer supermarket itu. Baru deh tempat itu akhirnya didoain supaya nggak angker lagi. Jadi ternyata supermarket itu tuh dulunya bekas rumah sakit bersalin, guys. Ada banyak banget bayi yang meninggal yang mungkin aja jadi arwah penasaran. Makanya tempat itu jadi horor. Aneh banget nih, cewek ini kan diundang ke pernikahan sahabatnya. Di situ dia ketemu tuh sama orang tua sahabatnya. Tapi mereka kelihatan berduka, seolah-olah kayak lagi di pemakaman, bukan pernikahan. Terus katanya pernikahan sahabatnya itu udah mau mulai. Cewek ini kaget banget, karena di depannya ada pengantin tapi terbaring di peti. Pasangan sahabatnya itu ternyata pria yang udah meninggal. Cewek ini bingung dan kaget banget. Dia awalnya juga ngira sahabatnya udah meninggal. Sampai sahabatnya ngebuka mata nih, ternyata masih hidup dan dia ngejelasin semuanya. Jadi ternyata baru kemarin nih, pas calon suami istri ini lagi jalan, tiba-tiba aja ada mobil ngebut yang nabrak si cewek. Terus calon suaminya nih nyelamatin, tapi ya pria itu jadi kehilangan nyawanya. Sedih banget kan? Dan karena cinta mereka terlalu besar, cewek ini tetap aja mau ngadain pernikahan itu, walau ya pasangannya udah meninggal. Cewek ini bingung sih, tapi ngeliat sahabatnya bahagia, ya udah dia juga nggak bisa berkomentar apa-apa. Ada 3 pria yang iseng nih mau uji nyali di sebuah gedung kosong. 2 orang yang ini tuh sebenarnya takut, tapi temennya yang satu nih maksa. Gedung tua itu gelap dan mereka jalan cuma modal senter dan handphone aja nih. Awalnya nggak ada yang aneh, sampai tiba-tiba mereka ngeliat ada orang yang tidur, kayak orang yang nggak punya rumah gitu. Pas mereka amat-amatin lagi, mereka baru sadar kalau orang itu udah gak bernyawa. Terus si pria yang sok pemberani ini malah kepengen lihat lebih deket. Ternyata bener, itu pengemis yang meninggal dan mereka nih yang nemuin jasadnya. Pria yang ini gak sopan banget. Dia malah selfie dong, karena ngerasa keren nemuin mayat. Abis itu mereka langsung pulang kan. Tapi besokannya 2 orang ini panik, karena temennya yang selfie itu gak kelihatan seharian. Mereka punya firasat buruk dan akhirnya ngecek lagi ke gedung kemarin. Tapi mereka kaget banget pas nemuin kalau temennya juga udah meninggal di sebelah jasad yang kemarin. Menurut polisi, temennya itu meninggal karena sakit jantung. Tapi 2 temennya nih ngerasa kalau temennya itu meninggal karena kena azab, karena gak sopan selfie sama mayat. Pasangan suami istri ini baru nikah. Awalnya semua baik-baik aja, mereka romantis dan harmonis. Sampai si suami pindah kerja keluar kota, ninggalin istrinya dan jadi jarang pulang. Sebenarnya si suami tuh beneran sibuk kerja, tapi istrinya selalu curiga dan malah nuduh suaminya selingkuh sama wanita lain. Si
Si suami udah berusaha ngeyakinin tapi istrinya nggak percaya. Beberapa hari setelahnya ditelepon suara istrinya beda. Bener-bener kayak orang tertekan. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain. Terus suaminya ngasih tahu kalau dia bakal pulang dan istrinya jawab dia bakal nyiapin masakan spesial. Nah si suami udah senang ketemu istrinya. Tapi si istri malah kelihatan dingin. Cuma duduk diam di meja makan. Bener aja dia udah nyiapin sup untuk suaminya itu. Pas dimakan rasanya aneh. Dan istrinya juga aneh cuma diem doang. Sampai pas dicek ke dapur dia kaget banget karena ada tangan di dalam panci. Bahkan di lantai dia nemuin istrinya udah meninggal. Yang di meja tuh arwahnya. Jadi si istri bener-bener tertekan karena gilanya dia diselingkuhin. Dan saking putus asanya dia sampai lakuin hal gila, masak tangannya sendiri untuk dikasih ke suaminya. Setelah kehilangan istrinya, pria ini bener-bener gak bisa terima kenyataan. Bahkan sampai jadi gila, tragis banget ya.